Pagi sayang. Usai menyapa dan mencium kedua pipi orang tuanya, Caca dan Bu langsung duduk di kursinya masing-masing. Iya, kasih ke Bumi aja ya. Oke, nanti aku jemput. Semua mata menatap ke arah si sulung yang datang sambil berbicara dengan seseorang yang mereka yakin itu adalah Kayangan lewat sambungan telepon. Nanti kamu ambil jaket kakak ya, Yang. Titah Ai kepada adiknya itu dengan santai. Melisa yang tahu wajah anak keduanya itu berubah langsung mengusap punggungnya. Iya, jawab Bumi setelah melihat namanya mengangguk. Air yang pergi lebih dulu tidak menghabiskan sarapannya, bahkan susu yang Melisa siapkan tidak disentuh sama sekali. Buru-buru banget kak? Tanya Melisa kepada Air yang sudah bangun dan mengambil tasnya. Iya mah, mau ke bengkel sebentar? Sahutnya yang sudah siap berangkat. Air berpamitan dan bergegas keluar. Sedangkan di depan rumah tidak berpagar, mobil sport Bumi sudah terparkir. Baru saja dia mematikan mesin mobilnya, ternyata pemilik hatinya sudah datang menghampirinya. Pagi Bu, sapa Yayang sambil tersenyum saat masuk ke dalam mobil. Pagi Yang. Bumi menatap penuh cinta kepada gadis yang kini duduk di sebelahnya itu. Kamu sendiri? Tanya Bumi. Iya, ibu udah jalan tadi, jawab Yayang. Dari obrolannya di telepon semalam, Bumi akhirnya tahu jika Kayangan adalah anak tunggal dan anak yatim. Dia dibesarkan sendiri oleh ibunya yang hanya memiliki usaha catering kecil-kecilan. Ayahnya yang meninggal 10 tahun silam menjadikan Kayangan sosok gadis yang mandiri, meski sebenarnya dia sangat rapuh dan butuh perlindungan dari sosok seorang pria yang bisa menggantikan ayahnya. Jalan sekarang ya, ucap Bumi sambil menyalakan mesin mobilnya. Selama perjalanan menuju kampus, Yayang hanya obrolan ringan yang mereka bicarakan. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat waktu keduanya tidak banyak. Tolong berikan ini kepada Ai. Yayang memberikan paper bag kepada Bumi berisi jaket yang dulu sempat dipakainya saat kehujanan. Apa ini? Tanya Bumi pura-pura tidak tahu. Jaket Ai, dulu dia pinjemin aku pas hujan pulang ngajar anak-anak, jelas Yayang. Terus hari ini kamu mau kemana lagi? Aku mau ke pasar lama, mau cari buku sastra, katanya banyak di sana. Jawab Yayang jujur dan apa adanya. Sekarang ada aku, gak usah minta kakak buat antar jemput kamu. Tukas Bumi serius. Gadis itu mengernyitkan dahinya. Dia menatap kedua mata Bumi dengan tatapan bingung. Kenapa? Tanya Yayang. Aku gak suka seposesif ini kamu sama aku, desah Yayang. Ya, karena kamu milikku satu-satunya, dan aku tidak ingin berbagi meski dengan saudaraku. Dosen yang begitu terkenal killer membuat Air buru-buru keluar dari kelas dan langsung menuju kantin setelah pelajaran berakhir. Otaknya yang habis diperas membuat perutnya terasa amat lapar. Sekalian pesan makan dek, ujar Ai saat adiknya menyusul ke kantin. Bumi tidak menjawab, dia langsung pergi mengambil 2 piring makanan untuknya dan juga untuk kakaknya. Mumet banget, tahu begini gak mau cepet gede, ojek Air saat menegak minuman dingin. Kak, nanti aku yang antar Yayang ke pasar lama ya, ujar Bumi kepada kakaknya. Air hanya mengangguk tanpa menjawab. Gak apa-apa kan? Air menatap kedua mata adiknya itu dengan inten. Gak apa-apa gimana? Emang apa urusannya sama kakak? Saut Air. Aku yang bakal jagain dia sekarang, dan untuk yang lalu aku mau bilang. Bumi menarik nafasnya. Terima kasih sudah menjadi pelindungnya dan ada di setiap hari-harinya kak. Air masih terus mengunyah makanannya. Dia menanggapi santai semua yang diucapkan adiknya. Kamu tuh cukup ada buat dia. Jangan terlalu dikekang dan kurangi sikap posesifmu itu. Air yang memang lebih dulu mengenal Kayangan sangat tahu tentang gadis itu. Mulai dari kebiasaan, hal yang dibenci, dan harapan Kayangan. Hanya Air yang paham dan sabar menemaninya. Aku takut kehilangannya lagi kak, lirih Bumi. Lebih dari 3 tahun ini, ia melewati harinya dengan dalam sepi. Berharap dan terus berdoa agar gadis yang memiliki nama seperti yang tertera di kalung yang dia temukan segera datang menemuinya.
Dan kemarin doanya terkabul, kayangan datang sendiri kepadanya. Jalini aja dulu, kuat lanjut, ya kalau enggak kuat lepas. Ucapan Sakaka membuat dia menautkan dua alisnya. Meski tidak paham, tapi dia urung untuk bertanya, karena air sudah bersiap untuk pergi. Jalan dulu ya, pamitnya kemudian, yang hanya dibalas anggukan kepala oleh bumi. Langkah pemuda tampan baik hati itu terhenti saat kekasihnya datang mendekat. Dari jauh gadis itu sudah tersenyum kepadanya. "Hai, mau pulang? Kalau gue mau ke parkiran, berarti gue mau pulang. Kalau gue ke hati lo, berarti gue ngajak pacaran," sahutnya sambil terus berjalan. "Malam jalan yuk, kangen banget, Ai," pintanya manja. "Emang malam jatah lo ya? Perasaan malam ini giliran sama anak siapa tuh, gue lupa," ujarnya sambil mengingat-ingat. Plak, "Sama aku, Ai," datang lagi seorang gadis yang tiba-tiba memukul bahu air. "Nah, iya sama kamu." Air terkekeh, lagi-lagi dia lupa dengan pacarnya sendiri. "Lupa terus," dengus si gadis yang baru datang itu. "Udah ya, gue mau pulang. Kalian jangan ribut, udah dapat jatah masing-masing, oke?" Pesan Air kepada dua gadis di sisi kanan kirinya. Tak ada drama perpisahan apapun karena Air tidak pernah menyentuh para gadis yang dia pacari kecuali tangannya. Dengan motor besarnya, kini dia sudah membelah jalan menuju Panti Jompo, tempat lain yang sering ia datangi selain persimpangan jalan. "Assalamualaikum, Bais," sapa Air. Kakak ganteng, baru datang." Mendengar suara Air datang, Nisa langsung menghampiri. Dia menedahkan tangannya di depan wajah Air. "Preman dari mana nih, Mbah?" tanya Ai. "Beli es dong, Kak." Air merogoh kantong celananya, memberi satu lembar uang kepada Nisa. "Aku gak usah, buat kalian aja," ujarnya sambil menarik kursi plastik. Setelah mendapat apa yang dia mau, Nisa dan Mbak Ais langsung keluar dari panti menuju minimarket di seberang jalan, meninggalkan Air yang duduk sambil menelungkapkan wajahnya di atas meja. Sepi banget. Ada si Ai kayaknya. "Ai, Mbak Ais mana? Ai, bangun." "Loh, Ai, kamu kenapa?" Hujan yang datang ke panti terkejut saat pemuda di hadapannya itu tidak kunjung bangun meski dia sudah mengguncang dengan sangat keras. "Mbak, tolong," jerit Hujan saat Mbak Ais dan Nisa datang. Mereka nampak ikut terkejut dengan apa yang terjadi kepada Air. "Loh, kakak kenapa, Jan?" tanya Nisa. "Gak tahu, aku kira tidur, tapi kok gak bangun-bangun." Jelas Hujan masih panik. Dengan langkah cepat Mbak Ais meminta bantuan laki-laki untuk mengangkat tubuh Air agar bisa dibaringkan di kamar. "Untung ada kamu, Jan," ucap lega Mbak Ais. "Aku tadi disuruh mampir buat ambil barang bunda yang ketinggalan, Mbak," jawab Hujan sambil mengoleskan minyak angin di hidung juga pelipis Air yang belum sadar. "Kamu temenin sebentar ya, kita mau cek kamar dulu," pamit Nisa, karena tadi ada beberapa lansia yang terlihat kaget saat Air dibawa ke kamar. "Iya, Mbak, moga Air cepat siuman," lirih Hujan. Sekesal apapun dia kepada Air, jika melihatnya begini, hatinya tetap saja kasihan. Sepeninggalan Mbak Ais dan Nisa, kini tinggal Hujan dan Air yang berada di dalam kamar. Gadis itu memandang lekat wajah yang sedang terpejam itu dengan seksama. Air mengerjapkan sedikit matanya saat dia merasa pipinya disentuh oleh tangan lembut seseorang. "Lo udah sadar?" Hujan yang kaget langsung menarik tangannya. "Gue di mana?" tanya Air yang masih sedikit pusing. "Di panti, lo pingsan barusan," jawab Hujan sambil bangkit dari duduknya di tepi ranjang, tepatnya di sebelah perut Air. "Mau kemana?" tanya Air menahan tangan Hujan. "Gue mau panggil Mbak Ais, mau bilang kalau lo udah sadar." Entah kenapa Hujan tidak menepis tangan Air yang terasa begitu hangat. "Diem di sini, temenin gue sebentar aja," pintanya lirih. Hujan sampai menautkan alisnya saat melihat Air memejamkan matanya lagi. "Gue capek, gue belum tidur,"
Ucapnya pelan, hampir tidak terdengar jelas, tapi Hujan mampu mengerti. Ya udah, lo istirahat kalau gitu ya. Hujan tidak bisa beranjak karena tangannya masih ditahan oleh pemuda yang kini mulai mendengkur halus, menandakan dia tengah tertidur pulas, terbuai mimpi. Cukup lama gadis itu menunggu air terbangun sampai akhirnya dia bergeliat kecil. Ai, udah malam, gue mau pulang. Air membuka sedikit matanya, namun dia tersentak kaget saat melihat Hujan duduk tepat di sisinya. Lo ngapain? Sentak Air. Bahkan dia menepis kasar tangan Hujan yang padahal sedari tadi dia genggamnya. Kok gue bisa sama lo di dalam kamar sini sih? Raut panik jelas terlihat di wajahnya. Air langsung terlonjak bangun lalu meringsek ke pojok kasur. Perilaku dan sikap Air yang tiba-tiba heboh tentu membuat Hujan juga ikut terkejut. Bahkan dia sampai bangun dari duduknya saat Air menepis kasar tangannya. Lo ngapain di sini sih? Lo nggak ngapa-ngapain gue kan? Tanya Air penuh selidik. Hujan yang kesal karena Air kembali bersikap yang seperti biasanya, hanya bisa mendengus sebal. Dia memutar bola matanya jengah dengan tangan dia letakkan di pinggang rampingnya. Gue abis perkosa lo tadi, dan itu rasanya, mantap. Brak, suara pintu yang didobrak dengan begitu keras membuat Hujan kembali terlonjak. Gadis itu langsung memutar tubuhnya dan kini matanya membulat besar saat melihat seorang wanita berkacamata sedang berdiri tegak di ambang pintu. Dia menatap Hujan dan Air secara bergantian. Bunda, siapa yang diperkosa? Tanya Dokter Ana kepada Hujan. Dia memegang bahu anak gadisnya yang dia mematung di tengah kamar. Hujan, jawab Bunda. Apa yang kalian lakukan berdua di dalam kamar? Aku gak ngapa-ngapain, Bun. Jawab Hujan terbata. Jangan bohong, sentak Dokter Ana. Matanya kini beralih kepada Air yang masih duduk di pojokan kasur melihat drama dua wanita beda usia itu. Siapa kamu? Kamu apakan anak saya? Teriak Dokter Ana kepada Air. Dengan wajah serius, dia terus berjalan semakin dekat. Bun, Bunda salah paham. Diam kamu, Dokter Ana. Dokter Anak menjerit ke arah Hujan. Anak gadisnya itu sampai mundur satu langkah. Apa ini yang Bunda ajarkan kepadamu? Berada dengan seorang pria dalam satu kamar? Hujan menitikkan air matanya saat mendengar pertanyaan yang ditujukan kepadanya itu dengan nada bergetar hebat seakan menandakan wanita di hadapannya itu sedang sangat kecewa kepadanya. Tunggu, ini salah paham, ucap Air menengahi. Salah paham yang mana maksudmu? Padahal saya mendengar sendiri kata perkosaan keluar dari mulut anak saya barusan. Cerca Dokter Ana tidak main-main, matanya begitu tajam menatap Air. Mbak Ais dan Nisa yang juga berada di ambang pintu terlihat ketakutan. Dua wanita itu bahkan saling memeluk sambil menatap Air dengan bingung. Saya nggak ngapa-ngapain, mana mungkin saya melakukan itu, jawab Air. Dia mulai meringsek turun dari tempat tidur. Jangan mengelak atau saya akan laporkan kamu ke kantor polisi sekarang juga, ancam Dokter Ana. Bunda, jangan marah-marah dulu. Bunda harus dengerin kita, Hujan memohon sambil berlinangan air mata. Tangannya terus ditepis oleh sang bunda. Lo bantuin gue ngomong dong, pakai Hujan kepada Air. Kenapa lo bawa gue? Kan lo yang cari masalah, balas Air. Dia sudah sangat kesal dengan sikap ceroboh Hujan yang menurutnya di luar batas. Gue mana tahu kalau akhirnya kayak gini. Tadi itu kan gue cuma lagi kesal dan cuma asal bicara. Air mendengus kesal. Dia mencabikkan bibirnya ke arah Hujan yang semakin histeris saat Dokter Anak duduk tersungkur di lantai sambil memijit kepalanya. Bun, maafin Hujan, lirik gadis itu penuh rasa sesal. Berbeda dengan Air, dia justru masih berdiri di tempatnya tanpa berbuat apa-apa. Bahkan untuk melirik Hujan pun dia enggan. Pemuda yang terlihat letih itu hanya ingin pulang, makan, dan melanjutkan tidurnya. Bunda sangat kecewa kepadamu, sangat-sangat kecewa. Isak tangis pilu wanita berkacamata itu sungguh sangat menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Bu, sudah saya bilang, ini salah paham. Jelas Air lagi. Dia sudah sangat muak dengan drama tak jelas yang dilakukan dua wanita di hadapannya itu. Diam kamu,
petunjuk dokter Ana kepada air yang menurutnya sangat lancang. Tak ada satupun pria di dunia ini yang mau mengakui kesalahan bodohnya. Saya juga tak akan mengakui kesalahan yang jelas-jelas tidak saya lakukan, saut air yang tidak terima selalu disudutkan. Saya tidak mau tahu, nikahi Hujan sekarang juga. Air duduk lemas di tepi tempat tidur, sedangkan Hujan semakin histeris. Tangis gadis itu bukan soal pernikahannya, tapi rasa bersalahnya yang membuat wanita yang membesarkannya itu kini sangat kecewa. Ampun bun, lirik Hujan bersimpuh di kaki sang bunda. Cukup hanya bunda, kamu jangan. Air yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam terpaku melihat Hujan memohon ampun. Saya nggak bisa, pernikahan bukan lelucon, ujar Air dengan tegas. Dia bangkit dari duduk bersiap untuk pergi. Pergilah, tapi akan saya pastikan polisi akan datang menjemputmu di rumah kedua orang tuamu, jawab dokter Ana. Air menghentikan langkahnya, bayangan sang mama terlintas jelas di pelupuk matanya. Mana mungkin bisa dia membayangkan polisi datang menangkapnya di depan kedua orang tuanya. Demi Tuhan, saya nggak lakuin apapun sama dia, teriak Air kesal. Apa yang dilakukan pasangan muda-mudi jika sedang dalam kamar berdua dengan pintu tertutup rapat seperti tadi? Dokter Ana tidak kalah menjerit. Dia kembali menangis sesegukan. Pikiran Andra terlalu jauh, Bu. Cukup, Ai. Biar aku yang bicara sama Bunda. Hujan semakin meringsek, mendekati wanita yang masih menangis pilu karena ulah konyolnya. Dia mengerti dengan apa yang sedang dirasakan bundanya saat ini. Maafin Hujan ya, Bun. Tapi sumpah demi apapun, Hujan sama Air gak ngelakuin hal di luar batas kami. Jelas gadis berambut sebahu itu. Air tadi pingsan, Hujan cuma menemenin aja sampai dia siuman. Tampaknya lagi berusaha tetap meyakinkan kesalahpahaman ini. Bunda tetap nggak bisa terima kalian dalam satu kamar yang tertutup seperti ini. Jika Bunda tidak segera datang, apapun bisa kalian lakukan. Berhenti menuduh kami, Bu. Air yang sudah sangat kesal tidak lagi bisa mengontrol emosinya. Dia memandang Hujan dengan penuh amarah dan benci. Ini kenyataan, nikahi anak saya atau saya jebloskan kamu ke polisi, ancam dokter Ana. Bagai buah si malakama, Air hanya bisa diam mencerna pilihannya. Semuanya tentu sangat merugikan. Dia tidak mungkin menikahi Hujan tanpa alasan jelas. Begitupun dengan laporan polisi. Dia tidak mau nama besar keluarganya tercoreng gara-gara kecerobohannya. Bun, Hujan gak mau nikah, rengeknya masih dengan derai air mata. Bunda hanya takut nasib sial menimpamu juga, dokter Ana, yang tadinya selalu menepis tangan Hujan, kini malah meraih tubuh gadis itu agar masuk ke dalam pelukannya. Cukup Bunda, kamu jangan. Air menoleh ke arah dua wanita yang sedari tadi berdiri melihatnya. Mbak Ais mengurai pelukannya dengan Nisa, kemudian merentangkan tangannya kepada Air. Mbak. Pemuda tampan itu berhambur memeluk Mbak Ais yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Tolongin kakak, Mbak. Mbak percaya sama kakak, saat wanita itu. Dia kembali menitikkan air mata saat mendengar Air terisak dalam dekapannya. Kakak takut mama marah. Kamu bisa jelasin ini salah paham, Kak? Air hanya diam. Otaknya tidak bisa berpikir jernih saat ini. Rasa takut, mamanya kecewa sudah sangat mengguncang hatinya. Kakak, iyain aja dulu. Mbak yakin ini cuma emosi sesaat. Nanti kamu sama Hujan bicarain lagi pelan-pelan sama dokter Ana ya. Saran Mbak Ais, ia sangat percaya jika Air tidak mungkin melakukan hal tidak wajar. Air melepas pelukannya, dia menatap kedua mata Mbak Ais. Wanita yang lebih tua, 5 tahun darinya pun akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan menikahinya. Hujan dan dokter Ana langsung menoleh ke arah Air yang mengucapkan kalimat tadi dengan sangat lugas dan jelas. Hujan yang tidak percaya dengan apa yang didengarnya langsung bangun dan mendekat ke arah Air. Apa maksud lo? Pemuda yang masih terlihat kebasahan di wajahnya itu langsung menarik pinggang Hujan untuk dipeluk. Iyain aja dulu, gue mau pulang lapar, bisik Ai. Tapi ini lebih konyol Ai, balas Hujan sambil meronta ingin dilepaskan. Besok kita bicarakan lagi. Air melepaskan pelukannya, keduanya berdiri berdampingan menghadap dokter Ana yang juga sudah ikut berdiri. Kita ke rumahmu sekarang, ajak wanita berkacamata itu dengan tegas. Air dan Hujan saling pandang, masalah semakin rumit saat mereka ditarik paksa. Ayo cepat, Bu, jangan sekarang, kasih saya waktu buat bicarain semua ini dengan keluarga saya, pinta Air.
Lebih cepat lebih baik. 2 hari, kasih saya waktu 2 hari. Dokter Ana melepaskan tangannya yang mencekal pergelangan tangan air. Dia menelisik manik mata air untuk mencari kesungguhannya. Baiklah, lusa saya tunggu kabar darimu. Air dan hujan membuang napas kasar. Lega hati mereka saat bisa sedikit meluluhkan keegoisan Dokter Ana. Ayo pulang, ajaknya sedikit ketus kepada hujan. Gadis itu mengikutinya dari belakang. Dia menoleh sesaat ke arah air dengan ekspresi wajah yang tidak bisa pemuda itu mengerti. Sepeninggal hujan dan Dokter Ana, Air pun berpamitan pulang kepada Mbak Ais dan Nisa. Dua wanita itu memeluk Air secara bersamaan, mengusap punggung adik mereka yang terkenal baik hati dan tidak sombong. Walaupun memiliki banyak kekasih, tapi Air adalah sosok yang begitu polos. Pulangnya hati-hati di jalan ya, langsung istirahat, pesan Mbak Ais sambil menghapus air mata Air. Iya mbak, kakak mau langsung tidur. Nanti sebelum merem kakak mau berdoa, moga ini cuma mimpi. Lirih Ai sedih. Tapi kakak beneran gak ngapa-ngapain kan? Tanya Nisa memastikan. Enggak, seingat kakak gak ngapa-ngapain. Tapi gak tahu juga kalau sebenarnya kali aja kakak yang diapa-apain. Mbak Ais dan Nisa memukul Air secara berbarengan. Ngarep, saut Nisa. Ntar aku cek dulu, lecet apa enggak? Kekeh Air kepada dua wanita yang langsung membulatkan kedua matanya itu. Kakak! Air menaiki tangga apartemen rumahnya dengan pelan karena suasana sudah nampak sepi. Semuanya telah masuk kamar mereka masing-masing. Kak? Apa? Tanya Ai kepada adik kembarnya. Dari mana malam banget? Iya, ada urusan dikit. Jawabnya lagi dengan senyum kecil. Ada urusan apa justru ada masalah? Tanya Bumi. Air memutar tubuhnya melangkah lebih dekat kepada sosok yang 98% mirip dengannya itu. Kamu bisa menyembunyiin apapun dari kakak, tapi kayaknya kakak gak bisa ya nutupin hal sekecil apapun dari kamu, kata Ai sambil menghela nafas. Perasaan aku gak enak dari sore, aku telepon gak diangkat-angkat, ada apa? Bumi memang selalu lebih peka dan perasa di antara ketiganya. Anak kedua itu bisa merasakan apa yang dirasakan para kembarannya. Tak jarang Bumi tiba-tiba ikut berkeringat dingin saat penyakit adik bungsunya itu kambuh atau mendadak merasakan ngilu saat Air kecelakaan kecil. Gak mungkin cuma gara-gara diputusin cewek kan? Kekeh Bumi. Dia berharap perasaannya kali ini keliru. Kakak mau nikah.